Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenanlah kami, kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang oligopoli dan arsitektur perusahaan. Kami akan menemani teman-teman semua dalam memahami terkait pasar oligopoli dan arsitektur perusahaan. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama adalah mengenai oligopoli. Nah, pasar oligopoli adalah pasar dengan struktur yang relatif kecil dengan sedikit penjual dan jumlah pembeli yang lebih besar, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Nah, jenis pasar ini dapat dianggap sebagai pasar yang tidak dalam keadaan sempurna dalam hal persaingan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksetaraan antara jumlah pembeli dan penjual, yang dapat menghasilkan persaingan yang tidak sehat di antara para penjual. Dampaknya terlihat pada harga di pasar, di mana penentuan harga dapat dilakukan bersama-sama oleh perusahaan-perusahaan yang mengendalikan komoditas tersebut. Misalnya industri motor gitu ya, ada Honda, Yamaha dan sebagainya. Dalam perbandingan dengan monopoli, di mana hanya ada satu perusahaan yang memiliki kendali. Nah, berbeda oligopoli, jumlah perusahaan yang menguasai komoditas ini tidak memiliki batasan tetap. Meskipun pada umumnya ada sedikit perusahaan yang mendominasi. Baik, teman-teman tadi udah belajar tentang pasar oligopoli seperti apa. Sekarang pasar oligopoli itu dipecah lagi menjadi beberapa jenis yang akan saya jelaskan. Nah, jenis yang pertama adalah pasar duopoli, di mana jenis pasar oligopoli yang hanya ada dua perusahaan yang mendominasi yang setara dan mengendalikan mayoritas pangsa pasar. Kedua perusahaan ini bersaing secara ketat dan mempengaruhi harga, inovasi, strategi marketing, dan lainnya. Nah, contohnya adalah industri smartphone antara Apple dan Samsung. Merupakan dua produsen utama yang menguasai sebagian besar smartphone global. Nah, kedua perusahaan ini bersaing untuk mendapatkan konsumen dengan berbagai produk inovatif dan strategi pemasarannya masing-masing. Nah, jenis pasar oligopoli yang kedua itu ada yang namanya oligopoli murni. Nah, oligopoli murni ini adalah jenis pasar oligopoli di mana beberapa perusahaan besar mendominasi pasar tanpa ada produk yang sepenuhnya sama. Mereka bersaing dalam hal harga, inovasi, produk, promosi, dan lainnya. Contohnya adalah industri otomotif. Nah, beberapa perusahaan seperti Toyota, terus Honda menguasai sebagian besar mobil di dunia. Mereka bersaing dalam hal harga, desain mobil, teknologi, dan marketing lainnya. Nah, yang ketiga adalah pasar oligopoli terdiferensiasi. Nah, artinya adalah jenis pasar oligopoli di mana beberapa perusahaan besar mendominasi pasar dengan produk-produk yang memiliki perbedaan dalam hal merek, citra, atau karakteristik tertentu. Misal, di sini ada perusahaan Coca-Cola dan Pepsi mendominasi pasar dengan berbagai merek minuman ringan yang berbeda. Mereka bersaing dalam hal citra, rasa, promosi, dan lainnya. Baik, berikut adalah beberapa metode untuk mengukur pasar oligopoli. Yang pertama menggunakan rasio konsentrasi. Rasio konsentrasi ini adalah sebuah pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pasar dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Jadi semakin tinggi rasio konsentrasi, semakin sedikit perusahaan yang mendominasi pasar dan semakin sedikit persaingan. Nah, misalnya saja kayak gini. Sebuah pasar makanan cepat saji di sebuah kota kecil. Jika hanya ada dua restoran besar yang mendominasi pasar dan beberapa restoran kecil lainnya, maka rasio konsentrasi pasar makanan cepat saji akan tinggi. Nah, tuh. Terus yang kedua menggunakan indeks Herfindahl. Nah, indeks ini adalah pengukuran yang lebih terperinci dari konsentrasi pasar. Ini menghitung kuadrat pangsa pasar setiap perusahaan dan kemudian menjumlahkannya. Semakin tinggi nilai indeks Herfindahl, semakin besar dominasi perusahaan tersebut dalam pasar. Nah, misalnya saja jika ada 3 perusahaan dalam pasar, dalam sebuah pasar komputer ya, dan satu perusahaan menguasai 60% pasar, sementara dua lainnya memiliki masing-masing 20%. Nah, nilai indeks Herfindahl akan tinggi karena dominasi kuat oleh perusahaan pertama yang komputer itu. Nah, yang ketiga menggunakan Kernel Competition ya.
Ini merupakan model persaingan di mana dua atau lebih perusahaan menentukan jumlah produk yang akan diproduksi secara bersamaan. Mereka membuat keputusan produksi berdasarkan asumsi bahwa pesaing mereka akan tetap stabil dalam produksi mereka. Contoh, dalam industri minyak bumi, dua produsen besar seperti Saudi Arabia, Saudi Aramco, dan ExxonMobil mungkin menggunakan model ini untuk menentukan berapa banyak yang akan mereka produksi. Model yang keempat adalah stakeholder competition. Nah, model persaingan di mana satu perusahaan memimpin dan menentukan produksi terlebih dahulu. Sementara perusahaan yang lain mengikuti tindakan pemimpin tersebut. Contohnya industri mobil biasanya. Perusahaan A menjadi pemimpin dengan merilis model mobil terbaru, mobil listrik misal. Dan perusahaan B akan mengikuti tindakan perusahaan A dengan merilis mobil listrik yang serupa. Lalu model pengukuran yang terakhir adalah Bertrand Competition. Bertrand Competition ini merupakan model persaingan di mana perusahaan menetapkan harga produk mereka dan dalam model ini perusahaan bersaing dalam menawarkan harga yang lebih rendah untuk menarik pelanggan. Contohnya biasanya di industri penerbangan, maskapai penerbangan seperti Delta dan American Airlines dapat bersaing dalam menawarkan harga tiket yang lebih rendah untuk menarik penumpang yang sama. Nah, sedikit melanjutkan dari penjelasan Mas Diki, selanjutnya mengenai penentuan jumlah output dari Carnot Decision. Nah, bisa dilihat sini ada output decision dari suatu perusahaan. Nah, untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan bergantung pada seberapa banyak perusahaan tersebut memperkirakan bahwa perusahaan lain akan berproduksi. Misal kita beri contoh perusahaan kita bernama perusahaan satu dan ada kompetitor bernama perusahaan dua. Jika perusahaan satu berpikir perusahaan dua tidak akan memproduksi apapun, maka kurva permintaannya diberi label D1 dan menjadi kurva permintaan pasar. Nah, jika perusahaan satu mengira perusahaan dua akan memproduksi 50 unit, maka kurva permintaannya D1 akan bergeser ke sebelah kiri besar jumlah tersebut. Nah, maksimalisasi keuntungan ini sekarang menyeratkan bahwa output sebesar 25 unit yang ada di garis merah ini. Nah, terakhir jika perusahaan satu mengira perusahaan dua akan memproduksi 75 unit, maka perusahaan satu hanya akan memproduksi sebanyak 12,5 unit. Oke, selanjutnya adalah model kurva permintaan terpatah atau the King Demand Model. Model ini digagas oleh Paul Sweezy yang postulatnya mungkin jika satu perusahaan oligopoli menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikutinya dan oleh karena itu kurva permintaannya elastis. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu misal kita perusahaan di suatu pasar oligopoli. Ketika kita menaikkan harga sedikit saja, perusahaan lain itu akan tetap diam. Jadi dalam artian tidak menaikkan harga seperti kita. Nah, pembeli yang tadinya membeli di kita, semuanya akan mungkin semua atau mayoritas akan membeli dari kompetitor kita. Jadi ketika kita menaikkan harga sedikit saja, permintaannya itu turunnya akan sangat banyak. Nah, maka dari itu permintaannya elastis. Nah, postulat yang kedua mungkin jika satu perusahaan oligopoli menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikutinya dan kurva permintaannya tidak elastis. Nah, maksudnya itu ketika kita menurunkan harga, kompetitor itu juga bisa bisa juga mengikuti kita dengan menurunkan harga. Jadi, penurunan harga itu tidak diikuti dengan peningkatan jumlah konsumen kita. Maka dari itu, permintaannya itu inelastis. Nah, untuk penjelasan dari tabel ini, nah, misal harga awal gitu kita 6 ya. Kita naikkan sedikit saja ke 7. Banyak konsumen akan berpindah ke kompetitor. Tapi ketika kita menurunkan harga dari 6 ke 5 bahkan 4, 3, 2, kenaikan permintaannya itu tidak akan signifikan karena kompetitor juga bisa mengikuti harga kita juga. Nah, disinilah ada yang disebut dengan kurva permintaan yang terpatah ini. Nah, jadi implikasinya itu kurva ini akan berbelok dan MR itu akan memiliki diskontinuitas dan oligopoli tidak akan merubah harga ketika biaya marginal berubah. Jadi eh, harga marginalnya itu bentuknya seperti ya gitu, berantakan ya. Nah, selanjutnya ada model kepemimpinan harga atau price leadership model. Nah, model ini menunjukkan adanya
perusahaan di dalam pasar oligopoli yang bertindak sebagai pemimpin harga atau barometric firm. Pemimpin harga biasanya adalah perusahaan yang dominan di dalam pasar, sedangkan perusahaan-perusahaan lain relatif kecil, atau perusahaan yang kecil itu disebut sebagai follower. Apabila pemimpin harga melakukan perubahan harga, maka perusahaan lain follower ini akan mengikuti. Nah, perusahaan pemimpin ini bertindak seolah-olah monopolistik, sedangkan perusahaan pengikut bertindak sebagai pengambil harga, seperti pada pasar persaingan sempurna. Nah, selanjutnya mengenai kurva di atas ini, misalkan permintaan pasar ditunjukkan oleh kurva D yang paling atas itu. Perusahaan pemimpin mengambil pangsa pasar seperti yang ditunjukkan oleh kurva permintaan perusahaan pemimpin, yaitu DL yang agak landai. Nah ya, selanjutnya MC dan MCFT adalah semua perusahaan pengikut. Nah, sesuai dengan kondisi biaya dalam perusahaan, perusahaan pemimpin akan beroperasi pada tingkat output Q0 dan juga P0 karena disitulah titik keseimbangannya, yaitu pada saat MR dan MC perusahaan pemimpin sama besar atau MR sama dengan MC. Namun, perusahaan pengikut yang bertindak sebagai pengambil harga akan menghadapi MR sama dengan PO. Oleh karena itu, mereka akan berproduksi pada tingkat di mana PO sama dengan MC. Tingkat output total yang dihasilkan oleh semua perusahaan pengikut dengan demikian adalah sebesar Q1. Output sebesar Q1 ini terbagi di antara perusahaan pengikut sesuai dengan kondisi biaya masing-masing perusahaan pengikut. Jadi, bisa kita lihat bahwa permintaan pasar sebanyak Q2 dipenuhi oleh perusahaan pemimpin sebanyak Q0 dan sisanya sebesar Q1 dipenuhi oleh perusahaan pengikut kuantitas. Dengan kata lain, bisa tuliskan bahwa Q2 sama dengan Q0 tambah Q1 atau eh, dari perusahaan pemimpin tambah perusahaan pengikut. Kemudian ada implikasi efisiensi oligopoli. Dalam jangka pendek, oligopolis tetap berproduksi meskipun mengalami kerugian selama harga B masih di atas biaya variabel rata-rata atau VC. Namun dalam jangka panjang, perusahaan dalam industri oligopolistik akan keluar dari pasar kecuali mereka dapat mencapai laba atau titik impas dengan mengatur skala produksi optimal untuk mencapai tingkat output jangka panjang yang paling menguntungkan. Nah, dalam jangka panjang, pasar oligopolistik seringkali menghasilkan harga di atas biaya rata-rata jangka panjang atau LAC, sehingga laba dapat tetap ada karena adanya hambatan masuk ke pasar. Perusahaan oligopolis biasanya tidak memproduksi pada titik terendah kurva biaya rata-rata jangka panjang mereka, yang berbeda dengan perusahaan dalam pasar persaingan bersempurna. Kemiringan kurva permintaan yang negatif yang dihadapi oleh oligopolis menyebabkan harga P biasanya lebih tinggi dari biaya marginal jangka panjang atau LLMC pada tingkat produksi optimal mereka, kecuali jika mereka adalah pengikut dalam model kepemimpinan harga. Akibatnya, alokasi sumber daya ekonomi menjadi tidak efisien dalam industri oligopolistik. Dalam situasi di mana oligopolis menghasilkan barang yang terdiferensiasi, terkadang terlalu banyak uang yang dihabiskan untuk iklan dan perubahan model yang dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya. Nah, selanjutnya ada model maksimisasi penjualan. William Baumol memperkenalkan model peningkatan penjualan yang menyatakan bahwa manajer perusahaan modern berusaha untuk meningkatkan penjualan setelah mencapai tingkat pengembalian yang memadai untuk memuaskan pemegang saham. Baumol menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung merasa lebih aman, dapat memperoleh harga yang lebih murah untuk di-input, mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah, dan menciptakan citra positif di mata konsumen, karyawan, dan pemasoknya. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan erat antara gaji eksekutif dan penjualan, tetapi tidak dengan laba. Namun, penelitian terkini menunjukkan kebalikannya. Nah, ini ada model peningkatan penjualan yang dijelaskan di sini karena relevansinya dalam konteks pasar oligopoli. Nah, ini contoh grafiknya ya, guys. Nah, kemudian ada perkembangan oligopolis global. Terjadi kecenderungan bagi lahirnya oligopolis global yang semakin cepat karena banyak perusahaan besar dunia semakin bertambah besar akibat pertumbuhan internal dan merger. Nah, ini ada sektor yang sedang berkembang
yakni pertama perbankan internasional, yang kedua industri hiburan dan komunikasi, terus yang ketiga produk-produk sehari-hari, makanan, obat-obatan, elektronika, dan pesawat terbang komersial. Sebuah perusahaan bisa saja merupakan monopolis di pasar nasional, akan tetapi pada saat yang sama akan menghadapi persaingan dari oligopolis global yang lebih besar dan efisien. Selanjutnya adalah arsitektur perusahaan yang ideal merupakan sebuah cara perusahaan yang diatur dan beroperasi agar dapat mencapai kinerja terbaik. Nah, dalam arsitektur ini, perusahaan berfokus pada apa yang mereka lakukan terbaik dan memaksimalkan nilai yang mereka ciptakan untuk pelanggan dan pemegang saham atau stakeholder. Nah, contohnya itu adalah sebuah perusahaan teknologi kayak Apple. Nah, itu arsitektur perusahaan yang idealnya atau Apple berfokus pada desain produk inovatif seperti iPhone, iPad, MacBook, dan lainnya. Mereka juga kuat dalam hal strategi pemasaran dan pengalaman pelanggan agar pelanggan itu puas. Nah, namun, mereka tidak memproduksi komponen fisik seperti layar atau chip bagi mereka sendiri. Sebaliknya, mereka mensubkontrakkan produksi komponen tersebut kepada pihak lain yang memiliki keahlian di bidang itu. Dengan demikian, Apple berfokus pada apa yang mereka lakukan terbaik, yaitu dalam hal desain dan pemasaran. Sementara mengandalkan mitra untuk menghasilkan komponen fisik adalah contoh dari arsitektur perusahaan yang ideal, di mana perusahaan mengoptimalkan keahlian inti mereka untuk menciptakan produk yang inovatif yang diinginkan sehingga pelanggan puas. Namun dalam hal fisiknya kayak layar dan lain-lain, dia percaya kepada subkontrak perusahaan lain seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya relationship enterprise. Adalah sebuah konsep yang mengacu pada kolaborasi dan keterlibatan perusahaan-perusahaan yang independen dalam sebuah aliansi strategis untuk jaringan. Nah, tujuan utama dari relationship enterprise ini adalah membangun kapabilitas bersama dan kehadiran geografis yang diperlukan untuk menjadi pemimpin global dalam bidang tertentu. Nah, konsep ini tuh melibatkan kerjasama dalam jangka yang panjang dan lebih stabil serta luas dibandingkan perusahaan yang virtual atau bekerja secara independen. Nah, contohnya itu misal dalam industri pesawat terbang gitu ya. Nah, dalam industri ini berbagai perusahaan yang berbeda seperti produsen pesawat, produsen mesin, produsen suku cadang itu dapat menjadikan atau dapat membentuk aliansi strategis. Nah, mereka dapat bekerja sama dalam hal mengembangkan pesawat yang efisien, aman, dan inovatif. Contoh lagi, dia ada di kemitraan antara Boeing dan General Electric. Nah, dalam pengembangan pesawat komersial seperti Boeing 787 Dreamliner, dan dalam hal ini keterlibatan perusahaan-perusahaan yang independen dalam aliansi strategis memungkinkan mereka untuk memaksimalkan potensi dan penciptaan solusi yang lebih baik dalam hal industri pesawat terbang secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah case study diambil dari buku dari Webster TJ tahun 2003 yang berjudul Managerial Economics Theory dari case question nomor 10.3. Pertanyaan case-nya adalah diferensiasi produk merupakan karakteristik penting dari struktur pasar oligopolistik. Apakah setuju? Jika setuju atau tidak setuju, coba jelaskan alasannya. Dari diskusi kami mendapatkan jawaban bahwa pasar oligopoli atau disebut juga dengan pure oligopoli atau oligopolistik, di mana jenis pasar oligopoli ini menjual berbagai produk identik dari para produsennya, namun sulit untuk dibedakan. Contoh seperti produk rokok, semen, hingga air mineral. Akan tetapi, karena sulit dibedakan itulah, maka perusahaan perlu berlomba-lomba dalam membedakan kualitas produknya. Jadi, kami setuju karena ketika perusahaan tidak bersaing dalam hal harga,
mereka bersaing dengan membedakan produknya. Contohnya, termasuk pasar otomotif di mana satu produsen mungkin menambahkan fitur spesifik yang akan membantu mereka memperoleh lebih banyak pelanggan. Meski harga mobilnya mungkin akan sama dibandingkan dengan kompetitornya. Namun, yang membedakannya adalah dari segi fitur yang dimilikinya. Dengan begitu, mereka yang unggul akan mendapat perhatian lebih dari pasar. Terima kasih kepada semuanya yang telah sama-sama belajar. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan pernah berhenti bermimpi. Saat kita berhenti bermimpi, kita akan berhenti untuk hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.